Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Gimana kabarnya? Apakah baik? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya semangat Bu, apa belajar hari ini? Program PI Pak. Baiklah, sebelumnya tolong Ani hapus papan tulis dulu. Saya nggak pikir besok kok. Halawan koma ya. Serius bro. Terima kasih. Sebelumnya kepada ketua siapa ketua? Devi. Eh, Aris. Ani Bu, Ani coba pimpin doa sebelum kita belajar. berdoa dalam hati mulai. Selesai. Nah, sebelum pembelajaran kita hari ini, aku mau ambil absen dulu. Apakah dari teman-teman kalian ada yang tidak hadir? Ada Bu, tadi Wanda ada izin. Kemana? Nah, Kenapa? sakit perut. Berarti cuma Wanda yang tidak datang. Iya Bu. Oke, Wanda izin atau apa? Izin. Apa aja Bu? Izin. Izin ya. Jadi, apakah dari kalian masih ada ingat materi kita minggu sebelumnya tentang seni rupa? Pengertian? Pengertiannya saya Bu. Ya, kepada Delvia coba. Seni rupa itu karya seni yang medianya bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan atau diraba dengan tangan. Ya, betul sekali. Nah, tambahannya untuk mengingat lagi, seni rupa itu memiliki kesan yang diciptakan dengan mengolah konsep berupa garis, bidang, bentuk, dan tekstur, volume, dimulai dengan pencahayaan atau acuan dari estetika. Lalu, untuk pembelajaran hari ini kita mulai dengan KD-nya, yaitu menggambar ilustrasi suasana kehidupan tradisional atau cerita rakyat daerah dengan media teknik kering hitam putih. Nah, ada yang tahu apa itu arti ilustrasi? Gambar yang dilebih-lebihkan Bu. Ada yang pendapat lain? Yang di belakang jangan mengobrol ya, bisa perhatikan saya. Ya udah Bu. Ada pendapat lain? Mungkin tidak ya. Jadi gambar ilustrasi itu berasal dari kata ilusi, yaitu menggambarkan angan-angan atau menggambarkan sebuah peristiwa dengan menggunakan gambar atau karya seni rupa yang berbentuk dua dimensi. Lalu tujuannya dari gambar ilustrasi yaitu untuk membantu seseorang agar lebih cepat memahami dan mudah memahami dalam maksud ilustrator tersebut. Lalu, apa ada yang tahu fungsi dari ilustrasi? Fungsi ya Bu. Ya, fungsinya ada yang tahu? Memotivasi orang Bu, mengajak orang kayak misalkan coblos nomor 1. Bisa juga, mungkin itu termasuk ke dalam golongan reklame, mungkin. Oh mungkin. Ya, reklame. Reklame. Nah, jadi fungsi ilustrasi yaitu menarik perhatian seseorang dalam sebuah, misalnya dalam sebuah novel, buku, jadi agar seseorang tertarik untuk membeli novel tersebut. Fungsinya juga fungsinya bisa juga memudahkan kita dalam memahami sesuatu. Lalu bisa juga dalam bentuk pengungkapan pengalaman atau suatu kejadian, sebuah peristiwa. Nah, unsur-unsur gambar ilustrasi itu ada 4. Yang ribut ditulis. Bu, masak. Bu, kawan ibu.
Telat ya, Bu. Iya. Yang pertama manusia, Doa, Bu. Aku PL, Mas. ada juga hewan, lalu bisa juga tumbuhan, ataupun rumah atau bangunan. Nah, unsur-unsur dari gambar ilustrasi itu semua yang terdapat dalam gambar yang ingin kita gambarkan. Jadi ketika kita ingin menggambar rumah atau suasana pedesaan, jadi semua yang kita gambarkan dalam media gambar itu termasuk ke dalam unsur-unsur gambar ilustrasi. Nah, selanjutnya, Bu, sebentar. Ya. Seandainya kalau kita mau menggambar rumah kebakar, gimana? itu tergantung kita mau gambar rumah kebakar itu apa. Jadi Jipi mau nanya maksudnya apa ya? Saya dulu gitu. Gimana caranya? Gimana caranya, Bu? Gambar api-apinya. Ilustrasinya. Oke, Bu. Mana ada rumahnya? Mungkin- Tapi rumahnya udah kebakar. Mungkin bisa digambarkan dengan sebuah rumah lalu memberikan suasana kebakaran seperti warna merah atau orange yang menyala-nyala dalam keadaan atau suasana kebakar. Jadi yang termasuk unsur-unsur gambar ilustrasi rumah kebakar tadi adalah rumah, api, dan mungkin pastinya banyak orang yang menolong rumah kebakar itu kan. Jadi orang-orang tersebut termasuk ke dalam unsur-unsur gambar ilustrasi tersebut. Mau bertanya lagi, itu Ya. termasuk lukisan atau ilustrasi? Gambar kayak gitu. Gambar ya, Kayak ibu-ibu sebut tadi digambar Kan termasuk- orang-orangnya. Kan termasuk unsur-unsur gambar ilustrasi. Bukan gambar lukisan. Lukisan juga kayak gitu. tergantung. Kalau lukisan kita itu ilustrasi itu menggambarkan suasana. Tergantung medianya apa dulu. Bisa dalam media tergantung jenis-jenisnya dulu, bisa berupa komik, cover, itu tuh baru termasuk gambar ilustrasi. Kalau gambar yang Ani sebut tadi itu medianya berupa kanvas atau lukisan. Ya, Boleh masuk, Bu. asalkan. Maaf ya, Bu. Saya takut. Kenapa Anda tertawa? Bu, itu orang tua di luar tadi, nah, Bu. Iya bu, cium tangannya bu. Bentar, Bu. Ya, silakan duduk. Kasih, Bu. Ya, materi yang tertinggal tanya saja ke teman-teman ya. Iya, Bu. Banyak pertanyaan. Nah, dari unsur-unsur tadi ada juga langkah-langkah dari gambar ilustrasi. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, gagasan atau tema. Jadi gagasan atau tema itu misalnya kita ingin menggambarkan sebuah suasana rakyat atau cerita rakyat dari sebuah novel. Jadi itu termasuk ke dalam gagasan. Sebelum kita menggambar ilustrasi, jadi kita harus mencari dulu apa gagasannya dan apa temanya dulu. Nah, setelah kita menemukan gagasan atau temanya, kita lanjut ke tahap pensketsaan atau sketsa awal sebuah rancangan dari ilustrasi tadi. Nah, setelah mengalami proses dari sketsa, kita lanjut ke tahap pewarnaan. Ketika pewarnaan sudah selesai, kita bisa memfinishing atau memperindah dari langkah-langkah dari gambar ilustrasi tersebut. Apa ada yang ingin bertanya? Sama paham, Bu. Lanjut ke apa saja gaya gambar ilustrasi. Nah, gaya gambar ilustrasi. Yang pertama adalah representasi. Statif maksud ibu. Representatif atau realis.
representatif atau realis ini itu sebuah karya yang sesuai dengan keadaan nyata atau tidak adanya perubahan. Lalu gaya dekoratif. Apa sama dia? Atau dekoratif ini termasuk ke dalam sifat karya menghias. Jadi, ya silakan. Jadi yang dari realis tadi, kalau kalian ingin menghias atau memperindah, itu termasuk kategori dalam dekoratif. Yang ketiga, karikatur gaya. Karikatural. Nah, ini gaya karikatural ini ada dua jenis. Yang pertama adalah kartun dan karikatur. Biasanya kartun itu lebih bersifat menghibur, sedangkan karikatur itu bersifat untuk menyindir seseorang. Banyak dari orang menggunakan karikatur sebagai untuk menyindir seseorang. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis gambar ilustrasi. Apa ada yang tahu apa saja jenis-jenis gambar ilustrasi? Poster Bu, cerpen Bu. Ya. Lalu ada lagi yang tahu? Jenis-jenis gambar ilustrasi? Komik. Ya, termasuk juga. Hentai Bu. Apa? Manga hentai. Apa itu? Komik juga Bu, komik Jepang juga. Itu masih dalam kelompok komik ya. Masih ada? Ya, termasuk. Jadi ada apa saja? Ada komik, cover atau saku buku, cerita cerpen atau sebuah cerpen, reklame, kartun atau karikatur. Nah, materi untuk hari ini itu saja, tetapi Bu mau ngasih tugas. Buatlah Habis komik. Siapa aja? Gimana buatnya Bu? sebentar. Jadi tugasnya buatlah 3 buah sketsa gambar ilustrasi dengan tema cerita rakyat dengan teknik hitam putih. Jadi gambar ilustrasinya itu bisa kalian bentuk seperti cover atau komik, reklame juga bisa, ataupun karikatur yang kalian sebutkan tadi itu. Apa? Contohnya gimana? Coba kamu cari saja di Google ya. Google. Oke Bu. Bu, Ya. seandainya kalau tidak buat Bu, Tidak usah masuk ke kelas saya lagi. Di mana buatnya Bu? Nah, buatnya di ke buku gambar saja ukuran. Kan sketsa. Ya. Nanti kan memang sketsa, nanti kita akan mewarnainya di kelas. Salah satu di SST. Dia ngasih tugas siapa? Ya sudah, dengarkan saja. Ya Bu. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa buat tugasnya. Jangan sampai tidak ada yang bikin ya. Ya Bu. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur. Alhamdulillah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi